hingga kaisar membuka pintu tempat terbuang. Dia baru saja terkejut menemukan permaisuri di tempat terbuang. Ternyata melahirkan putri kerajaan setelah 100 tahun. Putri pertama. Perlu diketahui bahwa sebelumnya, di istana sudah lahir 99 pangeran. Namun tidak ada yang memuaskannya. Hanya karena seni menjinakkan binatang yang diwariskan dari nenek moyang negara mereka selalu hanya diwariskan kepada perempuan, tidak kepada laki-laki. Selama bertahun-tahun ini, dia bahkan bermimpi berharap bisa memiliki seorang putri untuk mewarisi kekuatan ini. Namun kaisar tidak pernah menyangka, permaisuri yang telah dia singkirkan di tempat terbuang, ternyata diam-diam melahirkan seorang putri untuknya. Dan begitu bayi perempuan itu lahir, ternyata menarik banyak burung dan binatang. Permaisuri melihat binatang kecil yang mengelilingi putrinya. Seketika menyadari, anak ini secara alami mewarisi kekuatan menjinakkan binatang. Namun setelah melahirkan, dia lemah dan tidak memiliki cukup ASI. Mendengar putrinya menangis, dia pun bersiap untuk membuatkan bubur nasi untuk putrinya. Ternyata, seekor kambing betina tiba-tiba masuk ke dalam istana. Dia segera memerah susu kambing segar dan memberikannya ke mulut bayi. 3 bulan kemudian, situasi di istana berubah drastis. Para menteri menandatangani surat bersama, meminta kaisar untuk mengadakan pemilihan istri dan melahirkan putri. Kaisar langsung marah besar. Sekelompok menteri tua ini sungguh-sungguh menganggap dia sebagai alat untuk melanjutkan keturunan. Dalam kemarahan besar, dia memanggil pengawal rahasia, memerintahkan mereka untuk mengumpulkan secara diam-diam bukti kesalahan para menteri. Juga ingin membuat orang-orang ini merasakan rasanya dipaksa untuk melahirkan putri. Kemudian dia memanggil Pangeran Xiao Yao, memintanya untuk secara sukarela mengusulkan mengadakan jamuan istana pada pagi hari berikutnya. Ketika hari berikutnya di istana, Pangeran Xiao Yao benar-benar mengikuti rencana dan mengusulkan mengadakan jamuan untuk memberikan hadiah kepada para menteri. Kaisar mengikuti arus dan langsung menyetujuinya. Para menteri sangat senang mendengarnya. Mereka semua mengira Kaisar ingin menggunakan jamuan istana untuk memilih istri. Mulai bersiap-siap mengirim putri mereka ke istana. Siapa sangka, di jamuan, ada menteri yang semakin berani memaksa Kaisar untuk memilih permaisuri di depan umum. Kaisar dengan dingin bertanya, menurutmu siapa yang cocok? Siapa yang pantas menjadi permaisuri ini? Menteri itu langsung terdiam karena tidak bisa menjawab. Terbata-bata dan tidak bisa berkata-kata. Hanya bisa meminta maaf dengan hormat. Hamba tidak berani berbicara sembarangan. Masalah ini akan ditunda dan dibiarkan begitu saja. Tak lama kemudian, tiba saat jamuan istana. Pada hari itu, si tikus kecil melaporkan keadaan jamuan istana kepada putri kecil. Tuanku, dulu, Festival Mosang adalah perayaan yang dipuja bersama oleh kaisar dan permaisuri. Sepanjang malam ada jamuan istana. Banyak saudari yang cantik pergi menari. Kaisar tertarik pada yang mana, maka akan diangkat menjadi selir. Begitu mendengar itu, putri kecil langsung tidak senang. Ayah bajingan, selir tidak diizinkan tanpa persetujuannya. Maka segera memanggil burung kecil, terbang ke ruang dapur untuk melakukan sesuatu. Di jamuan, seorang menteri mengusulkan, biarkan para putri bangsawan menunjukkan bakat mereka. Kaisar dapat memanfaatkan kesempatan ini, memilih putri bangsawan untuk masuk ke istana, segera melahirkan putri, menetapkan permaisuri dari kerajaan binatang spiritual. Saat semua orang setuju, Kaisar tiba-tiba menyadari, minuman hari ini sangat kuat. Suasana hati juga menjadi mudah marah. Para menteri ketakutan dan segera berlutut meminta ampun. Mohon Kaisar untuk menghukum. Namun, Kaisar tiba-tiba mengubah nada bicaranya, menyatakan bahwa mereka memang pantas mati. Namun, mengingat bahwa mereka sepenuh hati untuk kerajaan, dia sendiri tidak akan menghukum mereka untuk sementara waktu. Sebaliknya, akan memberikan penari yang baru saja menari, penyanyi kepada para menteri ini, dan memberi mereka waktu 3 tahun, untuk mempelajari cara bereproduksi di rumah, dan juga, meminta mereka untuk menyusun hasilnya dalam buku setelah 3 tahun. Jika disusun dengan baik, mereka akan mendapatkan hadiah. Sebaliknya, jika tidak, mereka akan dihukum sekaligus. Namun, para menteri ini semua dikuasai oleh istri. Segera menggunakan alasan memiliki istri dan selir di rumah, ingin menolak usulan Kaisar. Namun, Kaisar memperingatkan mereka, jika tidak patuh, mereka akan dihukum mati seluruh keluarga. Para menteri pun terpaksa menerima. Para rubah tua pun merasakan hari ini. Namun, minuman ini, bagaimana bisa membangkitkan niat membunuh seperti ini? Ternyata di dalam minumannya, ada racun naga gila yang ditaruh oleh burung kecil. Dan semua ini adalah perintah dari putri kecil di balik layar. Hanya karena dia tahu bahwa ayahnya yang pengecut itu lemah. Jika tidak mengandalkan obat untuk meningkatkan semangat, dia sama sekali tidak berani melawan para menteri. Meskipun dia membenci ayahnya yang tidak berdaya ini,
Tetapi bagaimanapun juga, ini menyangkut wajah kerajaan. Dia masih membutuhkan waktu 3 tahun untuk tumbuh, agar bisa mengurus para menteri tua ini. Pengaturan ini, ternyata membuat para menteri tenang selama 3 tahun. Tidak ada lagi yang berani membahas pemilihan putri. Namun, tiba-tiba ada laporan mendesak dari perbatasan. Sekelompok binatang berkumpul di Gunung Wanshu. Mungkin akan mengamuk di kalangan rakyat. Jenderal Lin mendesak istana untuk memberikan bantuan. Kaisar cemberut, teringat. Nenek moyang mendirikan dasar kekuasaan dengan seni menjinakkan binatang. Kini gelombang binatang datang. Namun negara binatang spiritual sudah 300 tahun. Belum ada putri yang lahir. Apakah langit ingin menghancurkan negara binatang spiritualnya? Dalam kemarahan besar, dia bangkit dan keluar untuk menenangkan pikiran. Pada saat yang sama, putri kecil juga sudah tumbuh besar. Merasa gelisah, lalu memanggil elang emas. Membawanya terbang ke awan untuk bermain. Kebetulan Kaisar melewati luar tembok istana. Samar-samar mendengar suara tawa anak-anak. Apakah kau mendengarnya? Suara tawa anak-anak, memanggil Yang Mulia. Hamba tidak mendengar apa-apa. Jangan-jangan, itu adalah ilusi saya. Kaisar mengira itu adalah ilusi dirinya, dan tidak memikirkan lebih jauh. Berbalik dan pergi. Sementara putri setelah bermain sebentar, merasa lapar, lalu menemui ibunya. Mengatakan bahwa dia lapar dan ingin makan. Tetapi setiap hari hanya bubur. Dia sudah bosan, lalu memerintahkan hewan-hewan kecil untuk mengantarkan makanan enak besok. Malam itu, Permaisuri bermimpi tentang ayahnya yang diasingkan, mengalami musibah, terus-menerus menangis dalam tidurnya. Seketika terbangun, melihat wajah ibunya. Gadis kecil sangat khawatir, jadi dia menghibur ibunya. Ketika dia dewasa, dia bisa menunggangi elang besar untuk membawa mereka kembali. Beberapa hari kemudian, harimau ganas menyerang wakil panglima di kaki Gunung Wanshu. Dalam keadaan genting, untungnya, jenderal tua menyelamatkan pihak tersebut. Kemudian bertarung dengan harimau jahat. Dan jenderal tua ini adalah kakek dari gadis kecil itu. Meskipun akhirnya berhasil menaklukkan harimau, namun jenderal tua juga terluka oleh cakar harimau. Wakil panglima berterima kasih atas jasa jenderal tua yang menyelamatkannya. Mengungkapkan rasa terima kasih melihat jenderal tua yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Dia sama sekali tidak percaya jenderal tua adalah penjahat. Dia juga percaya bahwa keluarga Sue adalah setia dan baik. Namun diasingkan ke sini, pasti telah dijahati oleh orang lain. Tidak tahu bahwa pelaku di balik semua ini adalah guru besar. Dan pada saat ini, guru besar mengetahui bahwa perayaan umur panjang di Gunung Wanshu akan segera tiba. Jadi setelah mendengar bahwa Kaisar memerintahkan Kementerian Militer untuk membuat senjata khusus, dia sengaja berkolusi dengan menteri militer dengan alasan kekurangan besi untuk menunda waktu pengerjaan hingga bulan Maret. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkan jenderal besar. Namun, tidak tahu bahwa semua ini didengar oleh si tikus kecil. Jadi dia segera memberitahu kakeknya bahwa dia akan menghadapi situasi berbahaya. Dia memberitahukan hal ini kepada putri. Hui hari ini, di rumah guru besar, mendengar mereka merencanakan sesuatu terhadap jenderal besar Sue. Jenderal besar Sue, kakek saya. Putri kecil terkejut seketika setelah mendengar itu. Dan tikus itu menunjukkan bahwa mereka sengaja ingin menunda waktu pembuatan senjata, ingin membuat kakeknya mati dalam gelombang binatang. Jadi putri kecil segera memberitahu ibunya bahwa dia akan pergi jauh. Tapi dia baru berusia 3 tahun. Permaisuri tentu saja tidak setuju dia pergi. Dalam keadaan terpaksa, gadis kecil itu akhirnya mengungkapkan, Gunung Wanshu akan segera menghadapi gelombang binatang. Namun, istana tidak akan memberikan dukungan. Saat ini, situasi kakek dari pihak ibu mereka sangat sulit. Diri sendiri bisa menjual sebelumnya. Ada cara untuk melindungi mereka. Sementara itu, Kaisar kebetulan melewati tempat terbuang. Mendengar suara elang emas dari dalam. Segera memerintahkan pelayan membuka pintu besar tempat terbuang. Permaisuri mengetahui bahwa ayahnya dalam bahaya. Akhirnya setuju untuk putrinya pergi. Juga menyerahkan sebuah jepit rambut kepada putrinya. Ketika dia bertemu kakek dari pihak ibu, berikan ini kepadanya dan semuanya akan jelas. Ibu, kau sangat cantik. Setelah selesai dengan kesibukan ini, Liar akan mencarikanmu pria tampan. Ini adalah It's 5 a.m., ain't nobody see the work that I'm putting in. Something deep inside a thirst, I could feel it in my skin. Look
think I'm losing all my friends. And overnight success, what they'll call it in the end. I got this hunger inside of me, violently scratching and clawing. The scars multiplying, I need something more in this life. It ain't finding me, fuck it, I'm done being silent. You see, I need purpose, a reason to think that it's all fucking worth it. A reason to wake up and live in this circus. A reason to fight all my visceral urges. Growing up, never felt like I fit in. I still don't, but it's better when I get wins. On stage, looking out at my best friends. We gon' get real loud till the night ends. I get pissed that I still don't have a top 10. It's a fucking boys club at the top then. Like I bracket haze just to get in. I ain't doing that shit, I don't pretend. Yeah, I wanna be the best. Always had a drive that I had to beat the rest. Yeah, put me in the game when there's only seconds left. When the game's on the line, yeah, you see me at my best. I can feel it in my heart when it's beating at my chest. That's when I lock in, getting better every breath. That's when I'm all in, I can handle any threat. I ain't never second guess, I know I could be the best. Let me tell you what I know about life. Yeah, the more that you push and the more that you fight is the more that you learn. What you got deep inside is the more that you learn. And you find out why. It wasn't ever that cool to be a tryhard, but all the cool kids didn't make it that far. It doesn't take education, it takes smarts. It takes fucking hard work and a full heart. They ain't see the work that I put in. They just see a rock star with a big grin. That's cool, I don't need recognition. I just wanna be free, that's a must win. Try me in a race, I'ma dust 'em. If the money hot and tell 'em I'm a bustin'. I don't understand, hate all the fussing. Get a job, get a life, go do something. 5 a.m. ain't nobody see the work that I'm putting in. Something deep inside a thirst, I could feel it in my skin.